Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya, channel yang membahas tentang burung perkutut, tentang vlog keseharian dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini banyak pertanyaan yang perlu saya jawab ya, banyak pertanyaan yang perlu saya jawab, di mana itu pertanyaan-pertanyaan itu banyak dilontarkan dan mempunyai pengalaman yang sama tentang perawatan burung perkutut saya dulu ya. Jadi di sini ada akunnya, saya akan baca satu persatu ya untuk teman-teman semua, sedulur Kong mania semua, perkutut lokal, perkutut crossing, perkutut bakok dan lain sebagainya. Ini ada akunnya Mas Agung Sedayu ya. Mas Agung Sedayu bertanya, ini namanya podo aku ini. Mas Agung, gimana cara agar suara ketika ngutut sama gayer sama-sama besar dan keras? Kadang mulai gayer kencang, lama-lama pelan suaranya. Nah, seperti ini untuk Mas Agung Sedayu ini ya. Jadi gimana untuk membuat burung perkutut itu suaranya itu sama, stabil ya. Jadi dari awal manggung sampai pertengahan sampai akhir itu walaupun durasinya lama, entah itu manggung 1 jam, 2 jam, 3 jam itu tidak berubah volumenya, itu ya membutuhkan waktu, banyak faktor juga ya Mas ya. Jadi pertama bisa faktor usia. Kalau usia muda ataupun usia penyikan, otomatis dia itu masih berubah-ubah suaranya. Tetapi kalau untuk suara yang memang benar-benar sudah sepuh, sudah tua, sudah stabil, suara sudah semeleh, itu otomatis suaranya juga dari awal sampai akhir dia itu besarnya sama. Kecuali dia itu lelah ya. Maksudnya lelah itu kesel, capek ya. Dia capek, otomatis suaranya, volumenya, powernya itu semakin berkurang. Lah untuk menanggulanginya gimana Mas Agung? Kan kadang banyak orang pertanyaan seperti itu. Cara menanggulangi burung perkutut supaya berpower, suaranya keras, dan suara dari awal sampai akhir itu tidak gembos, suaranya itu ajek ya, dari power, volume dan lain sebagainya. Itu rajin-rajinlah dijemur. Pertama ini ya perlu digarisbawahi. Pertama rajin-rajin dijemur, yang kedua itu rajin dikerek di atas ketinggian, dimana itu digelantang. Boso Indonesia ini apa digelantang, dijemur kuat ya. Digelantang, jemur kuat pakai sangkar jemur ya. Jadi otomatis sinar matahari itu terkena langsung ke burung perkutut seperti itu. Jadi fungsinya itu seperti itu. Karena apa? Kalau di atas gantangan, powernya itu keluar, suaranya keluar, tenaganya keluar. Beda sama di gantangan di depan teras, beda sama gantangan di depan rumah dan lain sebagainya, ataupun di dalam rumah. Powernya akan kelihatan bila mana burung perkutut itu dikerek di ketinggian. Paham ya sampai sini ya? Jadi fungsinya pengerekan ataupun fungsinya supaya volume di burung perkutut itu tambah lantang, volume burung perkutut itu corone wong iki bengoke tambah seru, nyowong, ngeplong, suaranya tambah lantang, durasinya tambah molor, panjang, seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Mas Akunnya Mas Agung Sedayu. Jadi supaya suara dari awal sampai akhir itu tidak berubah volumenya. Istilahnya kan ini yang dipertanyakan, pertama duduk suaranya keras, pertama ngerentengi medoti suaranya keras, tetapi kok manggung lama-lama suaranya kok entek, suaranya kok habis lah, seperti itu kan maksudnya. Jadi yaitu biar tidak habis, itu pertama bisa dikasih. Nah ini yang untuk perawatan ya, ini saya garis bawahi untuk perawatan tadi, jemur kuat pakai sangkar jemur ya, otomatis yang langsung terkena sinar matahari ya. Itu kan kalau dijemur kuat nanti dia gebres lendir-lendirnya keluar, atau istilahnya itu sama gurahnya itu ya. Dan satu lagi, kasih asinan batu bata merah maupun pasir lembut ataupun tanah lembut supaya burung perkutut itu di sini ini bersih ya. Dari tenggorokan sampai tembolok itu bersih, karena tergerus sama remuan batu bata merah ataupun pasir tersebut, sehingga tidak ada lendir-lendir yang menempel di tenggorokan tersebut, karena bisa menghambat jalannya suara ataupun pita suara tersebut. Itu yang kedua ya tadi, jemur kuat. Yang ketiga adalah
dikerek di ketinggian terus dijemur kuat-kuat, otomatis burung perkutut itu kalau bunyi lantang keras ya. Apalagi kalau bunyinya itu burung perkutut tersebut mempunyai dasar suara yang memang benar-benar keras, tambah meningkat keras, apalagi mempunyai katurangan bedah karang. Perkutut yang mempunyai katurangan bedah karang walaupun dikerek di ketinggian, suaranya bisa tembus 1 km, 2 km, bahkan terdengar jelas. Semakin jauh itu kayak terdengar jelas, dan semakin jauh itu semakin koyo perkutut itu di samping kita, bunyinya di samping kita, padahal jaraknya jauh, bisa 1 km lebih seperti itu ya. Dan itu kalau katurangan suara seperti itu. Tetapi kalau dari segi perawatan kita bisa memaksimalkan ataupun membuat burung perkutut suaranya tambah lantang dengan cara seperti itu yang saya sebutkan tadi. Pertama, kasih asinan batu bata merah ataupun pasir ataupun tanah yang lembut. Ya, yang kedua, jemur kuat pakai sangkar jemur. Yang intinya burung perkutut itu langsung terkena sinar matahari langsung. Jangan yang pakai sangkar kubah atau rajut, itu kan panasnya kurang maksimal ya. Jadi burung perkutut itu kurang ibaratnya itu langsung terkena sinar mataharinya kurang. Kalau pakai sangkar rajut kan cuma lewat selah-selah itu ya, selah-selah yang rajutannya itu ya. Tetapi kalau pakai sangkar yang biasa saja ataupun sangkar jemur, kalau bisa ya sangkar mataraman, itu malah los-losan, di atas tidak ada rajutnya, di samping kiri kanan tidak ada kubahnya dan lain sebagainya, itu malah membuat burung perkutut itu sehat. Yang ketiga, rajin dikuarek. Kita bisa pahami, kita bisa cermati burung perkutut yang memakai sangkar jemur sampai memakai sangkar kubah ataupun memakai sangkar rajut. Ini tidak saya tutup-tutupi ya, saya tidak menutup kemungkinan bila saya mewawancarai orang sepuh ataupun teman maupun teman-teman di komunitas, bila saya suruh memilih, saya pernah bilang ke pas waktu mewawancarai di berbagai daerah ataupun di sebuah lomba, tiga-tiganya itu kan saya wawancarai. Mas, saya mau bilang ini, jawab dengan jujur ya, dengan hati nurani masnya ataupun dengan hati nurani bapaknya yang saya wawancari, seperti itu kan. Pakai sangkar jemur biasa yang tanpa atap, pakai sangkar kubah maupun pakai sangkar rajut, itu penjemuran itu maksimal. Ataupun yang duluan yang sehat yang mana, Pak? Yang duluan yang burung perkutut lebih sehat yang mana? Semua orang menjawab, dari masnya juga menjawab, bapaknya juga menjawab. Ya otomatis yang tidak pakai rajut sama kubah tuh Mas, otomatis yang terkena sinar matahari langsung. Nah ini kan perlu tekankan, otomatis secara garis besarnya, secara logikanya ya memang begitu. Istilahnya kita kok berjemur kok di bawah pian, kan kita malah di bawah genteng, namanya tidak berjemur, itu di bawah genteng tidak berjemur. Nah, kalau penjemuran otomatis memakai sangkar jemur biasa, walaupun setelah dijemur nanti bisa dipindah lagi ke sangkar lomba, sangkar yang lain sebagainya. Dan banyak para pemula yang salah kaprah dalam hal penjemuran ini ya. Perlu saya tekankan ya ini, kadang saya juga salah, dulu salah. Saya juga sekian lama itu ya juga mencermati, mempelajari seperti ini juga salah. Karena apa? Saya jemur tetapi pakai sangkar kubah, otomatis dia tidak kena sinar matahari langsung. Itu sangkar dadak saya iringkan, itu sangkar dadak saya iring-iringkan kiri kanan supaya mengejar panasnya sinar matahari. Tetapi kalau pakai sangkar jemur atau pakai sangkar mataraman atau pakai yang sangkar tidak ada atapnya, otomatis lebih sehat, suara lebih jernih, suara lebih ngeplong, suara lebih, pokoknya gerak-gerik tubuh burung perkutut itu bisa diamati dengan langsung ya. Jadi istilahnya saya mempunyai 3 perkutut, yang satu tanpa atap, yang satu sangkar rajut, yang satu sangkar kubah. Yang saya amati yang paling sehat ternyata itu yang sangkar yang tidak ada atapnya. Nah itu jadi kan ilmu tersebut walaupun sepele itu bermanfaatnya sangat besar di dunia burung perkutut. Nah, padahal hal sepele, tetapi banyak orang yang tidak ngeh, banyak orang yang tidak memahami, banyak orang yang tidak
memahami tentang perawatan tersebut. Nah, ya benar, sama-sama dijemur, sama-sama waktunya. Istilahnya sama-sama waktunya dijemur dari jam 7 sampai jam 10 ataupun sampai jam 11 siang. Gitu. Penjemuran itu yang satu tidak ada atapnya, yang satu ada atapnya. Otomatis sehatnya lebih bagus yang tidak ada atapnya. Paham ya sampai sini ya? Jadi untuk Mas Agung Sedayu untuk memaksimalkan tadi yaitu 3 tahap itu tadi. Kasih asinan yang pertama, yang kedua rajin dijemur konsisten, yang ketiga rajin dikerek. Itu memaksimalkan power, memaksimalkan volume burung perkutut, memaksimalkan tenaga burung perkutut, bahkan mempercepat birahi pada burung perkutut. Jadi paham ya sampai sini ya. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama, mempunyai pengalaman yang mungkin ditanyakan kepada Mas Agung Sedayu ini, mudah-mudahan bisa terjawab di kolom komentar YouTube saya ini. Dan yang mau tanya silahkan tulis saja di kolom komentar YouTube saya ini. Yang belum subscribe monggo di subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak berbayar, dan bisa mengikuti aktivitas maupun mengikuti tip-tip yang bermanfaat tentang ulasan vlog Agung Nur Saladin di channel Agung Nur Saladin ini. Pokoknya tetap semangat ya untuk sedulur semua tentang melestarikan budidaya ataupun entah itu pelestarian melepaskan burung perkutut, entah itu berternak burung perkutut, entah itu perawatan burung perkutut gacoran, burung perkutut irama, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan mendoakan seluruh pecinta anggungan seluruh Nusantara yang dimana sudah nonton video saya maupun yang belum menonton video saya, doakan sehat selalu, banyak rezeki yang barokah yang berlimpah, diberi kemudahan selalu, diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.